Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana Asmatun Nabila dari kelas 8 Al-Hail. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pahlawan Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Tak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia, Muhammad juga Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan Bapak Asasi Manusia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902 dan memiliki nama asli dari orang tuanya Muhammad Attar. Beliau lahir di keluarga ulama Minangkabau. Semasa kecil, Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock, kemudian melanjutkan ke ILS di Padang. Semasa sekolah, Hatta terkenal sebagai anak yang cerdas. Meski lulus ujian masuk ke HBS di Batavia, Hatta harus mengurungkan niatnya karena permintaan ibunya untuk tetap di Padang. Akhirnya Hatta melanjutkan sekolah ke Mulo di Padang. Aktifan pada organisasi sudah ditujukan Hatta ketika berusia 15 tahun. Berbagai organisasi sudah diikutinya, salah satunya Jong Sumatranan Bon cabang Padang. Ilmu politiknya semakin berkembang karena sering datang ke pertemuan-pertemuan politik. Salah satu tokoh politik idola Hatta adalah Abdul Muiz. Setelah lulus dari Mulo, beliau melanjutkan pendidikan ke Batavia, Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1919. Lulus dari Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada 1921, Hatta pergi ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis di Nederland, Handelshogeschool Belanda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hatta tinggal di Belanda selama 11 tahun. Di sana, Hatta aktif bergabung dalam organisasi pergerakan dan tergabung dalam Penghimpunan Indonesia. Salah satu dampak aktifnya dalam organisasi menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda, namun kemudian dibebaskan karena Hatta melakukan pidato pembelaannya yang terkenal, Indonesia Free. Semasa hidupnya, Bung Hatta dikenal gemar membaca. Dalam buku Bung Hatta di Mata Tiga Putrinya 2015 oleh Muti Farida Hatta, Bung Hatta merupakan orang Indonesia yang mengoleksi buku sejak berusia 16 tahun. Dari situ koleksi bukunya semakin bertambah. Bahkan selama 11 tahun tinggal di Belanda, Hatta merupakan mahasiswa yang memiliki koleksi buku terbanyak di antara mahasiswa yang lainnya. Koleksi buku-buku Bung Hatta dari ilmu ekonomi, hukum, tata negara, administrasi negara, filsafat, agama, politik, sejarah, sosiologi, antropologi, dan sastra. Bahkan ketika akan kembali ke Indonesia dari Belanda, Hatta yang dibantu rekan-rekannya harus mengemas 14 peti berukuran 1x1x1 meter untuk buku-bukunya. Kecintaan Bung Hatta akan membaca buku mengantarnya sebagai orang penting di Indonesia. Buku-buku Hatta selalu tertata rapi dan tampak seperti baru, karena Hatta selalu memperlakukan buku-bukunya dengan baik. Ketika Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Hatta memiliki ruangan perpustakaan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika menjabat. Sampai-sampai Hatta memiliki seorang ahli perpustakaan yang membantunya menata buku-buku sesuai subjeknya. Dia adalah Gustav Abitule, seorang Ambon. Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kemudian dikebumikan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta diberi gelar pahlawan proklamator pada 23 Oktober 1986 bersama dengan Bung Karno. Melalui Kepres nomor 81 1986, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Hatta pada 7 November 2012. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.